Ada banyak sekali dan lain-lain ini. Itu. Ya, jadi perlu dipahami ya kalau sistem penggolongan darah itu berdasarkan pada antigen yang terdapat pada permukaan luar membran eritrosit ya. Nah, yang paling biasa kita pakai di dunia adalah ABO dan Rhesus. Kenapa, Bu? Kok yang lainnya kok nggak pernah jarang diperiksa juga? Karena yang paling bersifat imunogenik ya sejauh ini hanya ABO dan Rhesus. Gitu. Dari semua yang ada di sini ya, yang paling imunogenik ya, adalah ABO dan Rhesus. Oleh karena itu sistem ABO dan Rhesus ini yang paling banyak digunakan, yang selama ini kita gunakan untuk transfusi ya, untuk lain-lain, misalnya untuk mau melihat pewarisan pewarisan orang tua juga bisa dilihat nih, ayah ibunya golongan darahnya ini, kira-kira anaknya apa, itu juga bisa pakai ABO misalnya ya. Oke, sejarahnya sendiri ya awalnya itu sebelum tahun 1901 ya, berarti sebelum tahun tersebut 1900-an itu orang-orang itu mengira golongan darah itu sama. Itu sebelumnya itu nggak ada sistem golongan darah. Jadi orang-orang ngiranya sama dan karena hal tersebut jadinya itu akibatnya fatal, ya banyak menyebabkan kematian. Jadi orang transfusi itu asal ditransfusikan gitu darah. Ternyata ujungnya itu berujung fatal, Kak, menyebabkan kematian. Nah, setelah tahun 1901 ini, ya, Karl Landsteiner, seorang ilmuwan dari Austria, ya, dia menemukan sistem golongan darah A, B, dan O. Jadi dia menyatakan bahwa setiap individu itu mempunyai karakteristik golongan darah yang dapat dibedakan, ya, jadi A, B, dan O. Cuman 3 waktu itu, A, B, dan O. Nah, kemudian setelah 1 tahun berikutnya, ini ada yang namanya Alfred Di Castillo dan juga Adriana Sturley ini. Dia melanjutkan penelitian tersebut dan menunjukkan ya, dia melengkapi sistem golongan darah ABO dengan menemukan golongan darah AB. Gitu. Nah, penemuan tersebut juga menunjukkan ya bahwa transfusi darah itu tidak boleh dilakukan pada 2 orang dengan golongan darah yang berbeda karena nanti hasilnya akan fatal. Seperti itu awal sejarah golongan darah ABO ini. Jadi nggak langsung ketemu langsung ABO dan AB itu nggak langsung ketemu. Jadi ditemukannya berbeda tahap ya. Setelah itu, ya sistem golongan darah ini, ya golongan darah ABO merupakan sistem golongan darah yang utama, ya, karena dia yang sangat bersifat imunogenik. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Kalau mau donor harus diperiksa ABO-nya. Kalau enggak nanti tidak menimbulkan manfaat, malah menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi si resipiennya yang penerima darahnya itu ya. Dan sistem golongan darah ABO ini ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen A atau B serta ada atau tidaknya antibodi ya A atau B di dalam serum atau plasma. Sistem golongan darah ini terdiri 4 golongan darah seperti yang sudah kita kenal selama ini, ada A, B, AB, dan O. Nah, individu dengan golongan darah A, B, O, dan AB itu harus mempunyai antigen H, walaupun dalam jumlah yang bervariasi. Jadi, antigen pada sistem ABO ini merupakan produk dari ekspresi gen H salah satunya. Jadi, antigen H ini prekursor atau cikal bakal terbentuknya golongan darah ABO. Nah, jadi antigen yang paling banyak, antigen H ini terdapat paling banyak pada golongan darah O, dan jika seseorang tidak mempunyai antigen H, maka individu tersebut digolongkan sebagai golongan darah O Bombay. Jadi golongan antigen H ini yang membawa golongan darah ABO ya. Jadi biasanya tuh orang tuh ada, walaupun jumlahnya berbeda-beda, tapi ternyata ada orang yang dimana dia nggak mempunyai sama sekali antigen H. Nah, orang-orang tersebut itu langka ya. Itu yang disebut golongan darah O Bombay. Kita flashback sejenak ya yang kemarin. Jadi di sel darah itu ada agglutinogen. Buat kalian ingat-ingat ya tentang agglutinogen dan agglutinin. Kalau di plasma itu ada agglutinin. Ya. Agglutinogen itu yang ada di sel darah merah, ingat-ingat itu jenis protein yang dapat menggumpal. Ya. Sedangkan agglutinin itu
jenis serum antibodi yang dapat mengumpulkan agglutinogen. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau di golongan darah A, di permukaan eritrositnya ada agglutinogen A. Dan juga ada di sini ada antigen H-nya. Tuh. Dan di serumnya atau plasmanya ada anti B ya. Ada anti B. Ingat-ingat ya, kalau golongan darah A berarti di eritrositnya ya ada antigen A. Nah, berarti di plasmanya ada antibodi B. Itu. Ini salah ini ya, khususnya agglutinin ya. Nah, kemudian kalau golongan darah B, ya, dia di permukaan eritrositnya berarti ada antigen A, antigen B. Sedangkan di plasmanya, di serumnya dia ada anti A, ya. Di sini tetap ada pembawanya antigen H. Nah, untuk yang AB, dia di eritrositnya ini, permukaan eritrositnya dia punya antigen AB, ya. Sedangkan di plasmanya dia tidak punya antibodi, dia tidak punya agglutinin. Kebalikannya, kalau golongan darah O, dia di permukaan eritrositnya nggak ada sama sekali antigen, baik agglutinogen A maupun agglutinogen B, ya. Tapi dia sebenarnya tetap mempunyai anti H di sini. Tetap ada anti H-nya di sini. Tetap ada anti H-nya, antigen H. Sedangkan di plasmanya, ya dia punya semua. Punya anti A dan anti B. Nah, apa bedanya kalau Bombay? Jadi bedanya itu ini. Jadi kalau golongan darah Bombay, dia genotipnya itu hanya H kecil semua. Jadi dia nggak punya absen semua. Perbedaannya sama O ya. Jadi golongan darah Bombay ini kalau dicek pakai golongan darah biasa, dia tuh terdeteksinya tuh O. Gitu. Karena dia nggak mengumpal sama ditambah anti A, anti B itu nggak mengumpal. Dia sama. Ya. Bedanya cuma ini. Jadi golongan darah O tetap mempunyai antigen H, tapi ya golongan darah Bombay ini dia nggak punya semuanya. Antigen H nggak punya, antigen A nggak punya, antigen B juga nggak punya. Tuh. Bedanya di itu. Jadi golongan darah Bombay ini golongan darah yang sangat jarang ya dipertemukan. Pertama kalinya di Bombay, tuh, tahun 1950. Awal mulanya itu karena ada individu ya, seorang individu dia golongan darahnya itu O. Nah, namun waktu mau ditransfusikan jadi golongan darah O tuh nggak bisa. Jadi dia nggak mau nerima golongan darah dari O. Itu ternyata dia punya sesuatu yang berbeda ya. Sehingga diteliti ternyata dia ipingnya H kecil. Jadi dia punya golongan darah sendiri yaitu golongan darah Bombay. Gitu. Presentasinya itu sangat kecil ya. Jadi 1 dibandingkan 250.000 orang. Jadi dia sangat jarang ya. Kalau misalnya ada yang punya golongan darah Bombay, kalau mau dapat transfusi ya harus sesama golongan darah Bombay ini. Jadi biasanya orang-orang dengan golongan darah Bombay ini dia rutin ke PMI. Jadi dia nyimpen darahnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nanti dia bisa pakai darahnya sendiri gitu. Karena sangat sulit ya PMI untuk mendapatkan golongan darah ini gitu. Seperti itu tuh untuk pengetahuan kalian aja ya, ada Bombay. Nah, untuk fenotip dan genotip golongan darah ini kalian pasti pernah dapat ya di SMA ya. Misalnya orang tuanya itu golongan darahnya A, bertemu dengan A ya. Jangan kaget kalau misalnya bisa ketemu O ya anaknya ya, bisa. Misalnya orang tuanya sama-sama B, ya sama bisa ketemu O. Jangan heran Bu, orang tua saya kok dua-duanya atau saya O gitu ya. Itu bisa. Ini kalian sudah pernah mempelajari. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan golongan darahnya ya. Pemeriksaan golongan darah ABO ini secara umum dia ada 2 teknik ya, ada cell grouping dan juga serum grouping. Ya, kalau yang ini cell grouping ini biasa disebut dengan forward. Forward ini dia memeriksa antigen sel darah merah dengan cara menambahkan anti A, anti B, dan anti D. Ini seperti yang banyak dilakukan ya.
Jadi yang diperiksa itu antigen sel darah merahnya. Nanti tinggal ditambahkan anti A, anti B, anti D. Nah, kalau yang serum grouping, ini nama lainnya adalah reverse. Reverse ya, kebalikannya di reverse. Jadi dia memeriksa antibodi yang ada dalam serum. Jadi nanti kita pakainya sampelnya itu serum atau plasmanya yang pasien. Nanti direaksikan dengan sel golongan darah A maupun golongan darah B. Kalau metodenya nanti ada metode slide ya di atas objek glass dan juga ada tube test. Ini dia kalau tube test dia pakai tabung serologi yang kecil gitu. Untuk yang forward dan reverse ada yang ditanyakan nggak? Kalau yang cell grouping tadi namanya apa? Disebutnya nama lainnya? Halo, kalau cell grouping apa? Halo? Ada yang ingat kalau cell grouping apa tadi? Forward atau reverse? Forward. Forward ya. Kalau serum grouping berarti reverse. Itu diingat-ingat ya. Soalnya ada di buku itu ada yang banyak ya literasinya. Ada yang mengatakan forward, ada yang reverse. Kalian jangan bingung nanti. Itu apa maksudnya forward reverse? Itu harus tahu ya. Biasanya di PMI itu dilaksanakan dua-duanya. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang metode slide dulu. Ini yang biasa kita gunakan, kita praktekkan di lab. Kalau di lab kita pakainya yang cell grouping ya. Jadi tujuannya untuk menetapkan ada atau tidaknya antigen pada sel darah merah. Prinsipnya ya, apabila terdapat antigen dalam sel darah merah, maka akan berikatan dengan reagen dan menimbulkan aglutinasi. Jadi kalau ada antigen tersebut, ya berarti ketemu dengan antibody yang ada di reagen. Nah nanti antigen dan antibody menghasilkan aglutinasi. Alat-alat yang diperlukan ada objek glass, ya, ada kapas alkohol, ada lancet, ya, batang pengaduk, dan juga reagennya. Ya. Reagennya ada anti A, anti B. Ya, karena yang mau kita periksa adalah sel darah merahnya, ya, ada antigen, ya, berarti reagennya kita pakai isinya antibody ini ya, isinya antibody A dan antibody B. Nah, untuk prosedur kerjanya kalian pasti sudah tahu ya, sudah sering kalian lakukan ya waktu di SMK dulu. Yang pertama disterilisasi jari yang akan ditusuk ya menggunakan kapas alkohol. Nah, kemudian ini biasanya pijat dulu ditusuk, kemudian ditusuk dengan lancet ya. Kemudian darah diteteskan di atas objek gelas, biasanya pakai kartu juga bisa. Pastikan dulu ya bersih, yang kemudian diteteskan masing-masing satu tetes reagen. Ini harus diperhatikan. Di contoh ini salah. Yang benar itu harusnya meneteskannya itu tegak lurus ke atas ya, tegak lurus ke atas. Tegak lurus, jadi masing-masing satu tetes darah ditambah satu tetes masing-masing reagen. Kemudian baru dihomogenkan dengan batang pengaduk. Homogenkannya juga nggak boleh keluar garis ya, nanti kalau nggak hasilnya bisa ke samping nanti mengganggu interpretasi kalian ya. Kemudian diamati aglutinasi yang terjadi. Seperti itu. Di sini ada videonya, silahkan ditonton. Videonya nyala nggak? Nggak ya? Enggak, Bu. Belum, Ibu. Bentar, kok nggak nyala? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ini pakai metode yang
tadi yang slide test yang cell grouping. Kemudian slide golongan darah bisa juga diganti dengan objek lab. Setelah itu tusuk gigi sebagai pengaduh. Setelah itu ada reagen golongan darah, ada anti A, anti B, anti AB, dan anti D atau reagen. Kemudian darah yang akan diperiksa. Pertama, slide golongan darah kita beri identitas terlebih dahulu. Contoh, pasien bernama Arif, umurnya 20 tahun, alamatnya Kampung Semawis. Kemudian kita teteskan satu tetes anti A, teteskan secara tegak lurus. Kemudian teteskan satu tetes anti B secara tegak lurus. Lalu teteskan anti AB. Kemudian yang terakhir adalah anti D atau RH. Setelah itu, teteskan satu tetes darah di setiap lingkaran. Teteskan secara tegak lurus juga. Setelah itu kita homogenkan dengan tusuk gigi. Setiap reagen kita balik atau dibuang diganti dengan tusuk gigi yang baru. Homogenkan dengan arah memutar. Kemudian untuk yang lainnya juga. Dibuang, kita ganti dengan tusuk gigi yang baru. Setelah itu, sambil kita goyang-goyang sebentar, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Untuk pemeriksaan golongan darah dengan pasien Arin, dapat kita... Bentar. Arin. Nih, kalau dari hasilnya ini, kalian bisa tebak belum apa golongan darahnya? A. Apa? A. Coba ya kita lanjutkan ya. Kadang kalau nge-attach langsung video di PPT itu jadi lemot. Oke, sebentar saya stop share screen dulu ya.
kita lihat Nggak kayak apa? nya View ya, nanti error. golongan darah Ya, benar golongan darahnya A, Yesusnya maksudnya positif. berikutnya untuk pasien yang bernama Beni dapat kita lihat bahwa anti A-nya Kalau Beni apa? Ini dilihat ada aglutinasinya enggak? Enggak ada. Kalau anti A dia tidak ada aglutinasi ya. Anti B dia ada, anti AB dia aglutinasi ya. Berarti bisa disimpulkan golongan darahnya B. Resus positif. anti AB Ini jangan salah ya. Mahasiswa itu kadang kalau misalnya ujian, ini kan sebagai TLM untuk membaca hasil golongan darah sangat penting ya. Ini kadang-kadang mahasiswa saking groginya kalau pas ujian itu di depan dosen ditanya apa golongan darahnya, itu jawab bisa salah loh. darah pasien Beni adalah B dengan RH positif. Soalnya kadang juga dipengaruhi, kalian netesin darahnya cuma sedikit ya, kemudian lebih banyak reagennya, itu mempengaruhi. Makanya tadi saya himbau untuk tegak, benar-benar tegak ya, 90 derajat itu, supaya benar-benar satu tetes yang turun. Dan sama di anti AB, anti RH itu semua sama. Jadi benar-benar satu tetes gitu. Jadi biar kelihatan reaksi aglutinasinya. Pasien Abdi dapat kita lihat bahwa pada anti A terjadi aglutinasi, anti B juga terjadi aglutinasi, anti AB juga terjadi aglutinasi, begitu juga dengan anti RH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan darah pasien Abdi adalah AB dengan RH positif. Untuk pasien Orion, kita lihat tidak ada. Nah, kalau ini kelihatan ya, ini tidak ada aglutinasi di semua anti A, anti B, ya, maupun anti B nggak ada aglutinasi semua. Berarti golongan darahnya apa? Oh ya, punya RH positif. Anti A maupun anti B dan juga anti AB. Tetapi pada anti RH terdapat aglutinasi sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan darah pasien Orion adalah O dengan RH positif. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, silakan catat hasil dan buat laporan sesuai dengan format yang sudah disediakan. Demikian tutorial pemeriksaan golongan darah pada slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ya tadi prosedurnya. Saya yakin ya, kalian hanya mengulang ya, sudah pernah sering kalian lakukan. Nah, coba untuk yang hasil yang pertama ini, kira-kira apa nih kesimpulannya golongan darahnya yang nomor 1? B. B. Apa? B. B. B ya, resusnya negatif. Kalau yang nomor 2? O. Oh, resus positif. Oh, resusnya positif. Oke. Udah bisa semua ya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi aglutinasi ya? Jadi terjadi hemaglutinasi karena bertemunya aglutinogen yang ada di permukaan eritrosit ya, bertemu dengan reagennya tadi. Antibodi anti B atau anti A, ketika bertemu dia akan menghasilkan reaksi positif berupa hemaglutinasi. Sama kalau misalnya yang tidak terjadi aglutinasi ya berarti misalnya golongan darah O. Golongan darah O kan dia di permukaan eritrositnya tidak mempunyai aglutinogen ya, baik dia aglutinogen A, aglutinogen B, dia nggak ada. Sehingga ketika ditambahkan anti A, anti B, dan anti AB, ya tidak akan terjadi ikatan, ya, tidak akan bertemu aglutinogen A dan anti A ini nggak ketemu, jadi nggak terjadi aglutinasi, reaksinya terbaca
negatif. Itu yang metode serum, cell grouping ya. Serum grouping atau forward itu yang sering sekali kita gunakan. Yang sering sekali kita gunakan, terutama yang SWOT. Nah, ada juga masih menggunakan cell grouping, tapi kita bisa menggunakan metode lain, yaitu metode menggunakan TUP. Gitu. Ini prinsip dan tujuannya sama. Apa yang berbeda, Bu? Yang berbeda kalau menggunakan TUP, dia nanti harus ini ya, harus kita lakukan pencucian dulu. Kita pakai NaCl 0,85% atau NaCl fisiologis untuk dicuci dulu eritrositnya. Tuh, jadi kita harus membuat suspensi sel darah merah, ya. Dan untuk pemeriksaan golongan darah ABO ini kita membutuhkan suspensi 5%. Sudah paham belum cara pembuatannya? Kalau 5% itu berarti ya 1 bagian dalam ditambah 19 bagian, berarti 1/20 gitu ya. Di SN dulu SMK sudah pernah membuat belum suspensi sel ini? Sudah belum? Pernah tapi lupa, Bu. Pernah tapi lupa. Oke, jadi dicuci dulu tujuannya untuk menghilangkan partikel-partikel di sekeliling eritrosit ya. Jadi memang kalau pakai tube ini dia lebih bagus hasilnya. Kalau eritrositnya dicuci dulu. Jadi benar-benar zat-zat lain yang mempengaruhi eritrosit itu dihilangkan semua. Nah, kita kalau menggunakan metode tube ini dengan golongan darah ABO kita butuh suspensi 5%. Caranya ya yang pertama ya, kita ambil sel darahnya itu yang mau dipisahkan. Kurang lebih ini 8 tetes. Jadi kan sel darah pekat ya. Taruh di tabung, kemudian ditambahkan NaCl fisiologis sampai 3/4 tabung. Dihomogenkan, kemudian disentrifuse. Kalau yang sentrifuse 3300 rpm selama 1,5 sampai 2 menit. Setelah itu kan nanti misah ya, jadi 2 bagian. Supernatan dan endapan selnya yang di bawah. Nah, yang supernatannya yang atas tuh lalu dibuang. Sehingga sisa bagian pekatnya aja. Gitu. Bagian pekatnya ada. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi dibuang sisa pekatnya, nanti ditambah lagi. Ditambah lagi NaCl fisiologis lagi 3/4 tabung, dihomogenkan, di centrifuge. Nanti setelah misah dibuang lagi, pokoknya selama 3 kali. Ya, setelah 3 kali pencucian yang terakhir ya, supernatalnya itu dibuang sebanyak mungkin. Dibuang sebanyak mungkin. Jadi yang tersisa kan hanya selnya yang pekat itu ya. Nah, itu disebut packed red cell 100%. Jadi itu disebut suspensi 100%. Kalau kita mau membutuhkan berapa persennya itu tergantung kebutuhan kita ya. Jadi kayak seperti ini. Awalnya seperti ini ya. Sel darah merah pekatnya ditambah NaCl fisiologis 3/4 tabung. Kalau yang centrifuge nanti misah seperti ini. Nanti yang bagian atasnya ini kalian buang. Sehingga hanya tinggal ini yang pekat. Ini packed red cell 100%. Ya. Kalau kalian mau bikin yang 5%, berarti tinggal diambil 1 tetes, ya, ambil tabung lain ya. Dari 100% tadi diambil 1 tetes, kemudian ditambahkan NaCl fisiologis 19 bagian. Itu kemudian dihomogenkan. Itu jadi suspensi 5%. Ya, dalam artian kan 5% kan 5/100 ya. Atau bisa disederhanakan jadi 1/20. Jadi 1 bagian dalam totalnya 20. Jadi suspensi sel 100-nya itu 1 bagian ditambah mediumnya 19 bagian. Untuk pencucian ini masih bingung atau sudah paham? Gimana? Sudah paham ya? Pasti sudah paham. Nah, jadi yang 5% itu nanti yang dipakai untuk pemeriksaan golongan darah. Gitu. Jadi kalau golda tabung itu ya disiapkan dulu tabung serologinya ya, masing-masing diberi label. Kemudian diteteskan nih
anti A dan anti B diteteskan ke masing-masing tabung, ya. Kemudian baru ditambahkan masing-masing ini ditambahkan 1 tetes suspensi sel 5% yang tadi yang sudah kita buat ditambahkan masing-masing. Kemudian dihomogenkan terus centrifuge 1 menit baru kita goyang-goyang dulu tabungnya, diperhatikan ada aglutinasi atau enggak nih. Itu. Kalau perlu kita pakai bantuan mikroskopik ya, menggunakan di bawah mikroskop ditaruh di tetesannya, diambil 1 tetes di atas objek gelas, nanti diamati di bawah mikroskop, nanti kelihatan ini ada aglutinasi atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi bedanya cuman cuman di dalam tabung ya, kemudian pakainya suspensi sel. Tambah anti A, DB masing-masing 1 tetes suspensi sel 5%. Nah, interpretasi hasilnya sebenarnya kalian lihat menggunakan mata biasa itu sudah bisa. Namun untuk konfirmasi lagi ya, bisa kalian cek di bawah mikroskop ya. Kalau satu-satu seperti ini berarti nggak ada aglutinasi. Kalau ini diperbesar ya, seperti ini gambarannya. Sedangkan yang aglutinasi ini, kalau kalian diamati di bawah mikroskop, nanti tampilannya seperti ini. Jadi dia menggerombol. Itu tandanya dia positif aglutinasi. Tuh. Hasilnya sama, interpretasinya. Coba yang pertama ini apa? Kira-kira golongan darahnya. Ada anti A, anti B, ada aglutinasinya enggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti golongan darahnya adalah O, resusnya positif ya. Ini kalau ini kan dia mengumpal. Kalau yang ini yang kedua, anti A-nya mengumpal. Ya A, resusnya Nggak ada. Negatif. negatif karena dia enggak aglutinasi. Ya. Ada lagi nih yang ketiga. Udah kebancet. Apa tadi yang ketiga? B. Lain Resus ya, positif. resusnya positif. Positif. Kalau yang terakhir, AB. AB resusnya Negatif. negatif. Oke, udah pada pintar semua untuk interpretasi hasil. Itu seperti itu yang tabung ya, perbedaannya cuma itu. Dan biasanya di PMI itu kalau darah sudah masuk, jadi dalam PMI itu pemeriksaannya golongan darahnya mereka tuh konfirmasi tuh pakai banyak metode ya, karena benar-benar biar untuk memastikan golongan darahnya itu benar. Nah, ini tambahan untuk yang serum grouping atau reverse typing. Prosedurnya itu sama, mau yang slide test atau tube test itu prosedurnya sama. Cuman kalau reverse tadi bedanya ya, sampel yang digunakan. Jadi kalau misalnya untuk misalnya cara tabung ya. Jadi cara tabung masing-masing dilabeli dulu ya. Ini untuk sel A, ini untuk yang A, ini yang B. Jadi masing-masing plasma pasien dimasukkan dulu ke masing-masing tabung. Nah, kemudian baru ditambahkan ini reagennya itu pakai suspensi sel yang sudah diketahui golongan darahnya. Ya, jadi pakai suspensi sel golongan darah A, yang ini suspensi sel golongan darah B. Ditambahkan masing-masing. Terus diamati hasilnya sama di centrifuge, dia kemudian diamati ada aglutinasi enggak. Nah, kalau ini pembacaannya sedikit beda sama yang tadi karena ini reverse ya. Kita mau cari tahu antibodinya itu dia mengandung antibodi apa sih? Karena kita kan tadi pakai serumnya. Kalau misalnya di suspensi A ini dia positif, di suspensi sel B itu negatif, ya. Berarti tandanya apa? Berarti kan dia di suspensi sel A ini kan berarti dia reagennya ada antigen aglutinogen A ya. Yaitu positif. Nah, berarti serumnya mengandung antibodi A. Ya kan? Nah, berarti golongan darah yang punya antibodi A tuh golongan darah apa? B. Ya, ingat kalau golongan darah B berarti punya aglutinogen B, dia punya antibodi A, ya. Itu. Jadi karena
dari ini suspensinya yang positif tuh yang suspensi sel A, berarti dia ada antibodi A, punya antibodi A. Berarti dia golongan darahnya B. Karena golongan darah B itu punya antibodi A. Tadi kebalik. Kemudian dibalik ya. Misalnya di suspensi kita pakai serum, terus ditambahkan masing-masing suspensi sel A dan B, ternyata di suspensi sel B ini dia yang positif. Nah, berarti serum itu dia punya antibodi B ya. Sel darah golongan darah yang mempunyai antibodi B berarti apa? Ini kan A ya. Ingat golongan darah A punya aglutinogen A di permukaan eritrosit dan punya antibodi B di serum atau plasmanya. Jadi kebalikan. Sama nih kalau misalnya ternyata kok suspensi A dan B nggak ada semua, Bu. Tidak aglutinasi nih. Berarti tandanya dia serumnya tuh nggak punya antibodi A maupun nggak punya antibodi B. Golongan darah apa yang punya? Yang tidak punya antibodi A maupun B. Ya. Berarti AB ya. AB kan punya aglutinogen tapi nggak punya antibodi. Ya. Pokoknya ini kalau serum grouping atau reverse shaping jangan terbalik. Nanti kalau misalnya ada soal diperhatikan dia serum grouping atau cell grouping ya, karena interpretasinya nanti tergantung dari teknik yang digunakan. Ya, dia reverse atau forward itu kalian harus perhatikan ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Ya, jadi serum atau reverse therapy ini memeriksa antibodi dalam serum atau plasma dengan cara mereaksikan sel golongan darah, ya, direaksikan dengan sel golongan darah A maupun B. Aglutinasi yang terjadi itu karena antibodi pada serum bereaksi dengan antigen atau antibodi pada eritrosit tersebut. Ya, kita sudah sampai ke kesimpulan. Ya. Jadi golongan darah ABO ini salah satu sistem golongan darah yang utama. Jadi seluruh dunia itu pakai sistem ini. Ya, karena dia yang paling bersifat imunogenik. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan ini, ya nanti kalau misalnya golongan darahnya berbeda dari transfusi, nah nanti akan membahayakan. Ya, berbeda golongan darah, nanti malah eritrosit yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini nanti akan dihancurkan sendiri sama antibodi kita karena nggak sesuai ya, ditolak nanti malah menimbulkan kematian. Ya, makanya ini penting sekali dilakukan untuk pemeriksaan pretransfusi. Ya, pemeriksaan golongan darah bisa menggunakan dua cara, ada tube test dan slide test. Kalau tube test kita tapi harus membuat suspensi sel terlebih dahulu. Ya, suspensi sel yang dibutuhkan itu yang konsentrasinya sebanyak 5%. Nah, kemudian prinsipnya sendiri, ya adanya antigen dan antibodi nanti akan membentuk aglutinasi. Tekniknya ingat ada dua macam ya, cell grouping atau forward typing. Ya. Kalau ini sederhananya dia memeriksa antigen sel darah merah. Jadi pakai sampelnya itu sel darah merah kita. Sedangkan kalau serum grouping itu kebalikannya, kita menggunakan sampel berupa serum atau plasma. Jadi tujuannya adalah memeriksa antibodi dalam serum atau plasma tersebut. Oke, itu untuk golongan darah ABO hari ini. Ada yang ditanyakan mengenai ini? Forward, reverse, jangan sampai kebalik ya. Sambil dicek juga, itu saya sudah upload kuis dan presensi dan kuis di Ivikas, coba dibuka. Apakah sudah bisa diakses? Ada sekitar 15 soal, kalian bisa kerjakan, mau dikerjakan nanti atau sekarang boleh saya buka sampai besok. Jam berapa requestnya? Saya atur nanti jamnya sesuai kalian. Mau sampai jam berapa? Ayo mau sampai jam berapa, Mbak? Mbak Elmaira.
Somethingnya mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Jam berapa? 11 malam boleh, Bu. Jam berapa? 11. Besok jam 11 malam. Iya bisa. Terlalu. Ya nggak apa-apa Bisa? sih. Nggak apa-apa. Terima bisa. kasih. Ya nanti saya atur jam segitu ya. Tapi ngerjakan semuanya ya. Jangan sampai lupa ya. Iya, Bu. Siap. Ya. Mudah kok. Praktikum yang ini tuh sebenarnya nanti cepat kalau kalian nanti dapatnya nanti kan coblos aduk gitu ya. Nanti praktikumnya itu cepat kalian udah bisa semua pasti kan. Nanti yang paling baru yang crossmat itu ada yang diamond gel. Nah, karena kita sudah punya alatnya di lab, nanti kalian bisa coba praktikum itu. Kalau di SMK belum ada yang diamond gel. Oke, terima kasih ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa dikerjakan kuisnya di Ivikas. Karena itu saya sekalian ngabsen kalian tuh di sana. Jadi jangan sampai gak dikerjain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Cepat sembuh, Bu. Izin lift ya. Cepat ya, Bu. Semoga cepat negatif ya. Amin. Bu, untuk materinya berarti di-update-nya minggu depan atau habis ini, Bu? Materinya saya upload setelah kuisnya selesai. Oh Ya. iya. Makasih ya, Bu Nanti ya. kalau saya share duluan nanti kalian bisa dong. Iya. Tapi materi yang kemarin sudah saya upload ya. Sudah ada, bisa. Bu. Oke, terima kasih. Makasih ya, Saya Bu. izin Cepat lift sehat ya, Bu ya. Ya, terima kasih ya, Min. Kalian juga jaga kesehatan ya, sehat selalu. Amin. Mbak Lut, pateni Mbak Lut. Stop record PL. Sing kotak. Aja sing kotak. Ini sing pause atau stop ya? Yoi. Isa.